Nabi Sulaiman panggil, sini sini, datang. Kamu ini bikin takut rakyat saya saja. Kamu liatin dia agak kedip-kedip itu bagaimana, ada masalah apa dengan dia kamu? Saya heran Nabi Sulaiman lihat dia. Heran kenapa? Kamu siapa? Saya malaikat maut. Loh, kamu malaikat maut? Iya. Kok kamu liatin dia agak kedip-kedip? Saya heran. Menurut catatan saya sebentar lagi dia mati. Tapi matinya nggak di sini, jauh dari tempat ini. Maka saya bingung gitu. Kok matinya di sana, kok orangnya masih di sini gitu. Oh, berarti dia yang benar, dia lagi ke sana lah itu, lagi ke sana dia. Itu saya heran ini. Menurut catatan dia matinya di negeri ini. Sebentar lagi. Kok masih di sini? Jadi saya liatin heran. Apa Allah salah merintah? Kan nggak mungkin. Ini yang bingung saya ini. Ya udahlah, kata Nabi Sulaiman, cocoklah, pas lah itu memang. Anak muda ini pun terbang, angin terbangkan saya sejauh-jauhnya pergi. Dari mulai tempat yang jarang pohonnya Palestina, tempat lewati padang pasir, tiba-tiba jumpa negeri yang subur, banyak pohon-pohon bambu hijau-hijau. Dia bilang, turun. Disinilah saya sudah selamat lah ini dari laki-laki yang melihatin saya itu, nggak kedip-kedip itu. Begitu mendarat di negeri Cina, banyak bambu-bambu, mendarat. Begitu dia mendarat, dari situ laki-laki itu, ini benar memang di sini kamu matinya, pas memang sini, matilah dia di tempat itu. Jadi ajal itu waktunya pas, tempatnya pun nggak bisa meleset. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup ini tidak lama. Kata Nabi, umur umatku antara 60-70 tahun saja. Beda dengan Nabi Adam 1050 tahun, Siti Hawa 950 tahun umurnya, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun, Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Dan umur umatku, kata Nabi, seperti umurku, kata Nabi, ma baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun saja. Pendek sekali. Dipotong akil balik. Akil balik 13 tahun tidak dihitung jahat-jahat kita, baik-baiknya aja dihitung. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat kasih sayang dengan orang Islam, orang beriman. Kalau anak kita umur 4 tahun sudah diajari Quran, pahala-pahalanya semua dihitung, dan pahalanya untuk ibu bapaknya. Satu hari Nabi Muhammad naik haji, sekali aja dong. Nabi Muhammad naik haji hanya sekali, umroh 4 kali. Naik haji sekali, 83 hari pulang haji Rasulullah wafat. Bisa dihitung. Rasulullah itu naik haji bulan Zulhijjah, tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, Nabi pakai ihram. Tanggal 9 wukuf di Arafah. 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 mabit di Mina, Nabi nafar akhir. Tanggal 14 Nabi tawaf ifadah, selesai haji, beres semua, tahallul sani sudah selesai. Nabi tinggal di Mekah 3 hari, berarti 14, 15, 16, 17. Tanggal 17, tanggal 18 Zulhijjah Nabi pulang ke Madinah. 18 Zulhijjah Nabi pulang ke Madinah. 18 Muharram 1 bulan. 18 Safar 2 bulan, 60 hari. 12 Rabiul Awal Rasul sudah wafat. Jadi hanya 3 bulan saja pulang dari haji Rasulullah wafat. Nabi hanya sekali saja naik haji. Ketika Nabi berhaji, ada satu orang wanita membawa anak bayi, baby. Diangkat anak bayi itu, wa rafa'ahu ila Rasulillah SAW, diangkat di atas pada Rasul. Anak ini anak saya bawa haji, saya bawa tawaf, saya bawa sa'i. Nih
sahkah haji anak ini? Wah, apakah anak ini dihitung haji? Kata Nabi, iya, anak ini dihitung haji. Masya Allah, bayi sudah haji, tapi pahalanya untukmu, pahalanya untuk ibu. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i, nanti kalau anak ini besar dan dia mampu untuk berhaji, dia wajib mengulangi hajinya untuk dirinya, walaupun haji yang pertama sudah sah, tapi itu untuk ibunya. Untuk dirinya dia ulangi lagi hajinya. Nah, itu baiknya Allah. Jadi belum balik sudah puasa. Saya puasa umur 6 tahun, anak saya puasa umur 5 tahun. Saya bisa membaca Al-Quran umur 6 tahun. Umur 4 tahun saya mulai ngaji. Dulu kan dieja satu-satu, alif di atas, alif di bawah, i, alif di depan, u, a, i, u. 2 tahun baru bisa baca Quran. Tapi umur 8 tahun sudah juara MTQ. Anak saya umur 4 tahun karena model Iqra, aba, baba, tata. 1 bulan udah bisa baca Quran. Umur 4 tahun sebulan. 4 tahun 5 bulan anak saya hafal Yasin. Tetangga-tetangga yang ikut ngaji 20-30an orang anak semuanya hafal Yasin dan bisa baca Quran di usia 4,5 tahun. Jadi metode itu menentukan juga. Metode kami dulu Al-Baghdadi, dihitung, dihafal semua, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zaid, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya, dihafal. Anak sekarang nggak perlu aba, baba, tata, sebentar aja hafal, 1 bulan. Metode kebaikan yang dibuat oleh orang Islam umat Rasulullah ketika dia belum akil balik, kebaikannya dihitung semua sebagai pahala untuk bapak ibunya. Jadi anak kita ajari ngaji umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, sudah bisa zikir, sudah bisa baca Quran. Semua dihitung pahala itu, dan pahala untuk bapak ibunya. Dosa-dosa yang dia buat nggak dihitung sampai dia akil balik. Ketika dia mimpi ihtilam, untuk pertama kali laki-laki dia bermimpi, maka besok dia sudah dihitung akil balik, baru dihitung dosanya. Seandainya dia akil balik umur 13 tahun, maka mulai dihitung dosa itu umur 13 tahun sampai dia wafat. Kalau dia hidup sampai umur 79 tahun, dosa pahala masih dihitung. Tapi begitu masuk umur 80, malaikat katibin pensiun, nggak dihitung lagi dosa-dosanya, sudah dianggap anak belum akil balik lagi, kembali seperti anak-anak. Wa kana bil mu'minina rahimah, Allah sangat sayang, kasihan dengan orang-orang yang beriman. Jadi efektifnya ibadah kita itu sampai umur 70. Coba saya tanya dulu, ada yang umur 70 hadir hari ini? Ada nggak? Nggak ada. 80? Nggak ada. 60? 1 orang. 60 1 orang. Ada lagi 60? 1 orang. 50? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak sampai 10. 30-an? Oh. 40-an? Oh. Lihat. 20-an? Masya Allah. Oh. Dalam 12 tahun ini saya mengamati jemaah sholat, jemaah sholat di masjid berjemaah, jemaah umroh, jemaah haji, jemaah taklim, tabligh akbar, itu 60%, 70% anak muda. Orang tua aja 1 orang 60 tahun, 70-80 nggak ada 1 orang, rata-rata anak muda. Tapi kalau Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Maroko, Cina, rata-rata 80% orang tua yang sholat berjemaah, yang ngaji, yang umroh. Indonesia aja nih yang 60-70%, 80% anak-anak muda. Kalau ini dipertahankan terus, anak-anak muda mau urusan agama, terlibat dalam urusan agama, tidak lama lagi Indonesia akan menjadi NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Penghafal Quran rata-rata anak kecil-kecil yang hobi baca Quran, naik bus baca Quran, duduk nunggu di stasiun baca Quran, itu rata-rata anak muda. Hebat. Memang usia efektifnya umat Nabi itu 60.
lebih 60 sudah tidak efektif. Umur 70 mau sholat subuh, wudhu jalan kaki 200 meter ke masjid sudah batal wudhunya. Udah tua, batuk lagi sholat, Allah di atas batuk, di bawah batuk. Tidak efektif lagi. Efektifnya itu saya lihat mulai dari akil balik sampai umur 60, hanya sekitar 40 tahun kita bisa beribadah dengan penuh. Oleh karena itu jangan sia-siakan umur, dan Allah mintanya sedikit. Allah minta ibadah, kita itu ibadah disuruh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Tapi sedikit yang Allah minta. Sholat 5 kali, betul? 5 kali 8 menit, 40 menit. Sedangkan satu hari satu malam 24 jam kali 60 menit sama dengan 1440 menit. Dari 1440 menit Allah hanya minta menyembah Dia, menyembah Allah yang agung itu 40 menit. Sisa 1400 menit lagi. Pun banyak orang gak sholat. Sial sekali manusia. Zakat Allah minta sedikit, 1/40 setahun sekali. Jatah calo kan 2,5% kan jatah calo. Mas tolong jualkan mobil saya, kalau laku nanti saya berilah komisi. Dijual laku, dia dapat berapa? 2,5% jatah calo. Allah cuma minta zakat jatah calo. Siapa yang nggak memberi zakat nilep jatah calo itu sedikit. Puasa Allah minta 1/24. Kalau zakat Allah minta 1/40. Kalau puasa Allah minta 1/24. Dalam 12 bulan, sebulan wajib puasa, betul? Siang aja, malam enggak. 1/24. Sedikit. Terus bagaimana kita bisa mengalahkan umat-umat dulu? Nggak mungkin. Umat Nabi Nuh sholatnya 900 tahun. Ayo. Puasanya 900 tahun, zikirnya 900 tahun. Mana bisa kita menangkan? Kalau dari umur kita kalah. Tapi Nabi berani jamin, kunci sorga di tanganku, kata Nabi. Miftahul jannah biadi, kunci sorga di tanganku. Wa ma'iyya bisaba'ina alaf min ummati. Yang masuk sorga bersama aku, kata Nabi, dengan 70.000 umatku. Nabi-nabi lain belum masuk, umat-umatnya apalagi. Tapi umat Nabi Muhammad lebih dulu dari nabi-nabinya yang dulu-dulu, nabi-nabi Bani Israel. Satu rombongan Nabi pertama masuk surga, belum ada orang masuk surga. Nabi Muhammad ikut bersama Nabi, rombongan Nabi 200 sebanyak 70.000 umat Nabi. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama itu? Masuk nggak? Kok diam aja? Masuk nggak? Masuk. Sahabat Nabi aja 124.000. Yang masuk pertama rombongan Nabi 70.000. Kita masuk 70.000 itu. Sahabat Nabi yang 27 kali perang cuman jumlahnya 124.000. Yang masuk surga pertama 70.000, kita masuk. Dijambak rambut kita sama sahabat Nabi. Tapi kita berharap masuk surga tanpa hisab. Bagaimana caranya? Kalau banyak-banyak ibadah sama orang dulu kalah. Kalau sholat, puasa, zikir kalah sama orang dulu. Maka Nabi mengajarkan sunnah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang setiap kau buat satu Allah bayar 10 pahala. Hasanah itu wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu hasanah dibayar 10 pahala. Nanti kalau kita ikuti cara Nabi, baru kita bisa mengalahkan orang dulu. Makan cara Nabi, tidur cara Nabi, jalan cara Nabi, pakai baju cara Nabi, naik kendaraan cara Nabi, turun dari kendaraan cara Nabi. Barulah kita menumpuk pahala kita mengalahkan ibadah orang-orang dulu. Untuk persiapan
mati. Alaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tema kita malam ini tentang ajal. Ajal itu ketetapan Allah bagi seseorang, atau begini, ajal itu ketetapan Allah bagi setiap makhluk untuk menemui kematian. Itu definisinya ajal. Setiap orang berbeda-beda. Kapan dia jumpa ajalnya? Nyawanya dicabut. Apakah yang mematikannya malaikat maut? Alladzi wukila bikum, diwakilkan Allah menyambut nyawa itu kepada malaikat maut, atau Allah sendiri yang mematikannya, atau Allah utus beberapa orang malaikat asistennya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Jadi di dalam Quran ada 3 cara mati: langsung Allah matikan, atau Allah kirim malaikat maut, atau Allah kirim asisten-asistennya malaikat maut mencabut. Walikulli ummatin ajal, setiap umat akan menemui ajalnya. Kejayaan umat itu digilir-gilirkan oleh Allah. Setiap umat akan menemui kejayaan dan akan menemui ajalnya. Siapa yang bisa membayangkan Zulkarnain, Nabi Zulkarnain yang tinggal di daerah kecil Mesopotamia bisa menguasai 2/3 dunia dengan kaumnya pada usia 32 tahun. 2/3 dunia dia kuasai, dari Eropa sampai India. Kemudian seiring dengan wafatnya Zulkarnain, Mesopotamia kembali menjadi negeri kecil, tidak berarti. Siapa yang sangka Mongol, sebuah negara kecil di padang rumput di utara Cina, tiba-tiba bisa berjaya di bawah pimpinan Temujin, Genghis Khan, menguasai separuh dunia. Separuh dunia dikuasai, jangan main-main. Kemudian menemui ajalnya, kemudian sekarang menjadi negara kecil yang tidak begitu berarti. Siapa yang sangka Inggris, negara kecil di Eropa, bisa menguasai hampir seluruh dunia? Dari Eropa sampai Singapura, sampai Australia, Selandia Baru, sampai Falkland, Argentina di Amerika Latin, Amerika, Kanada, India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Singapura dijajah oleh Inggris, negeri kecil di Eropa. Kemudian menemui ajalnya dan sekarang Inggris tidak begitu berarti. Dari semua bangsa-bangsa yang pernah berjaya, semua sudah menemui ajalnya. Amerika hampir, sekarang maju Cina. Cina hampir menemui kejayaannya setelah Cina ribuan tahun menjadi negara yang dijajah. Negara itu, Cina itu negara yang seumur-umur hidupnya dijajah. Mongol pernah menjajahnya Korea, Mansur ya, Korea, negara kecil, bisa pernah menjajah Cina. Jepang pernah menjajah Cina, Inggris pernah menjajah Cina, Belanda pernah menjajah Taiwan. Baru kali ini 10 tahun ini Cina mulai bangkit. Percayalah, satu hari Cina akan menemui ajalnya. Pertanyaannya, setelah Cina siapa yang akan berjaya? Setelah Cina menemui ajalnya, saya melihat dan membaca banyak buku, akan berjaya memimpin dunia adalah bangsa Melayu, Austronesia, Asia Tenggara ini. Orang Melayu di dunia ada 500 juta orang, dari
Aceh sampai Papua, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand Selatan, Singapura, Champa itu Kamboja, terus Madagaskar, Taiwan itu benar aslinya Melayu. Itu jumlah orang Melayu ada 500 juta orang dan mayoritas Islam. Mungkin setelah itu, setelah Cina, Melayu akan memimpin dunia, dan setelah itu akan menemui ajalnya. Ini cerita ajal. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, satu detik gak bisa digeser ke belakang, gak bisa dimajukan ke depan. Dia pasti pas, bisa digeser. Itu ketetapan Allah. Kapankah kita mati? Allah sudah tetapkan ajalnya. Di manakah kita mati? Allah sudah tetapkan tempatnya. Tidak bisa diubah. Satu hari Nabi Sulaiman sedang mengajar begini. Banyak murid-murid Nabi Sulaiman. Tiba-tiba ada satu anak muda ikut ngaji, dilihati sama satu orang setengah tua pakai jubah hitam, serban hitam, ngeliatin anak muda itu nggak kedip-kedip, dilihatin. Bayangkan kita dilihat orang nggak kedip-kedip itu, dilihatin gitu nggak kedip-kedip. Anak muda ini lihat, nih ada orang lihat saya itu lagi ngaji, dilihat sebentar lagi masih ngeliatin nggak kedip-kedip. Anak muda ini takut, terus saja ngeliatin anak muda ini nggak kedip-kedip. Akhirnya dia berdiri, didatanginya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya takut. Kamu kenapa? Kata Nabi Sulaiman. Itu orang itu ngeliatin saya selama pengajian nggak kedip-kedip. Nabi Sulaiman lihat yang mana? Yang itu. Iya ya, kata Nabi Sulaiman. Udah sejak kapan dia melotot liatin kamu? Ya dari mulai ngaji tadi. Dilihat Nabi Sulaiman. Iya ya, nggak kedip-kedip lihat kamu. Terus kamu mau apa? Saya mau pinjam permadani terbangnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa punya permadani dan bisa perintahkan angin terbang kemana kita mau. Itu salah satu mukjizat Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya udah, ajudan, ambil karpet, bawa ini keluar pengajian, suruh anak ini terbang dengan karpet kemana dia mau, dah pergi dah. Terus Nabi Sulaiman nanya, kamu mau kemana? Nggak tahu lah, pokoknya pergi dari orang itulah, takut, ngeri lihat orang itu menggeli gitu, nggak kedip-kedip. Akhirnya anak muda ini pergi mengambil permadani dan terbang. Dia perintahkan pergi sejauh-jauhnya dari negeri Nabi Sulaiman, dari Palestina ini pergi. Selesai ngaji dipanggil orang itu sama Nabi, sini kan. Nabi Sulaiman panggil, sini. Datang. Kamu ini bikin takut rakyat saya saja kamu. Kamu liatin dia gak kedip-kedip itu bagaimana? Ada masalah apa dengan dia kamu? Saya heran Nabi Sulaiman lihat dia. Heran kenapa? Kamu siapa? Saya malaikat maut. Loh, kamu malaikat maut? Iya. Kok kamu liatin dia gak kedip-kedip? Saya heran. Menurut catatan saya sebentar lagi dia mati. Tapi matinya gak di sini, jauh dari tempat ini. Maka saya bingung. Kok matinya di sana, kok orangnya masih di sini gitu. Oh, berarti dia memang benar, dia lagi ke sana lah itu, kata Nabi Sulaiman. Lagi ke sana dia. Itu saya heran ini. Menurut catatan dia matinya di negeri ini. Sebentar lagi. Kok masih di sini? Jadi saya liatin heran. Apa Allah salah merintah? Kan nggak mungkin. Ini yang bingung saya ini. Ya udahlah, kata Nabi Sulaiman, cocoklah, paslah itu memang. Anak muda ini pun terbang. Angin terbangkan saya sejauh-jauhnya pergi. Dari mulai tempat yang jarang pohonnya Palestina, tempat lewati padang pasir, tiba-tiba jumpa negeri yang subur, banyak pohon-pohon bambu hijau-hijau. Dia bilang, turun. Disinilah saya sudah selamat lah ini dari laki-laki yang melihatin saya itu, nggak kedip-kedip itu. Begitu mendarat di negeri Cina, banyak bambu-bambu. Mendarat, begitu dia mendarat dari situ laki-laki itu. Ini benar memang di sini kamu matinya. Pas memang sini sap, matilah dia di tempat itu. Jadi ajal itu
waktunya pas, tempatnya pun nggak bisa meleset. Kita nggak tahu kapan mati, di tempat mana kita mati, nggak tahu kita. Satu pendaki gunung Mapala UI, mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia, zaman saya masih mahasiswa, mendaki gunung Antagoa di Amerika Latin, di apa namanya, Argentina. Satu grup Mapala UI mau menaklukkan gunung salju Antagoa di Argentina, Amerika Latin. Berhari-hari nggak berhasil, berhari-hari nggak berhasil. Sudah tinggal sedikit lagi, tinggal 50 meter lagi, nggak berhasil. Terlalu dingin, saljunya luar biasa, dingin sekali, nggak berhasil. Akhirnya hari itu mahasiswa UI, satu orang namanya Norman, almarhum Norman, dia bilang, saya apapun yang terjadi besok mesti saya taklukkan ini. Maka dia pun merangkaklah, dipaksa, udah dingin, paksa terus, tangannya udah beku, mati, darah-darahnya udah beku, ujung-ujung jarinya sudah harus dipotong, mati. Dia tidak bisa, saya harus menaklukkannya. Bendera merah putih harus tertancap di puncak gunung Antagoa ini. Begitu dia sampai 5 meter, tinggal setengah meter lagi tangannya megang puncak itu, dia pun menghembuskan napas yang terakhir. Ajalnya tiba di puncak gunung es di Argentina. Pasukan Brimob kita menurunkannya berhari-hari baru berhasil itu, susah payah menurunkannya. Kawan-kawan saya di USU komentar, ini orang mati ini bikin susah. Saya bilang tidak bisa, bukan dia yang mengatur itu. Yang mengatur kematiannya dan mengatur tempat dia mati di puncak gunung yang bikin susah nurunkan jenazahnya, siapa yang ngatur? Siapa? Allah. Tidak bisa dilawan itu. Satu hari Nabi Zulkarnain, bukan saya, Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain, beliau umur 32 tahun sudah menguasai 2/3 dunia, dari Eropa sampai India. Pasukannya sedang di India, puluhan ribu pasukan, ada yang naik gajah, ada yang naik kuda, ada yang jalan kaki. Dia ditandu, dibikinkan pelaminan, ditandu pakai tabir, lagi santai-santai duduk di tandu, tiba-tiba tandunya dibanting, hupra ke tanah. Terkejut Zulkarnain, marah besar dia. Ini bagaimana tukang tandu ini banting tandu saya sampai kaget, dibanting ke tanah nih. Dia buka tabir, dia lihat semua pasukannya sudah terduduk di tanah. Kuda-kuda, gajah-gajah, semua tentaranya sudah terduduk di tanah, lemes, tidak berdaya. Tukang pikul tandunya juga sudah terduduk lemes di tanah, nggak bisa berdiri lagi. Di depannya ada seorang laki-laki dengan sorban hitam, jubah hitam, berdiri menatap lurus ke matanya Zulkarnain. Dia pun gentar, padahal dia raja paling hebat waktu itu, 2/3 dunia dia kuasai. Menguasainya dengan perang, bukan pakai KPU. Dia lihat gitu, Masya Allah, gemetar jantung Zulkarnain. Kata Zulkarnain, saya tidak pernah takut dengan orang. Duel main pedang, duel pakai tombak, duel pakai panah, di atas kuda atau di atas tanah, saya tidak pernah gentar. Tapi hari ini kamu siapa? Kok saya gentar sama kamu? Seluruh tulang-tulang saya seperti dilolosi, lemes, gak ada tenaga. Saya raja besar, 2/3 dunia saya rajanya. Siapa kamu? Kok bikin takut saya dan seluruh pasukan saya? Laki-laki itu menjawab, ana malakul maut, aku malaikat maut. Kata Iskandar Zulkarnain, mau ngapain siang-siang begini di hadapan pasukan begini banyak? Kalau saya datang tidak ada kerja lain,
mencabut nyawa makhluk. Ya begini banyak orang, siapa yang mau dicabut? Kamu. Kata Zulkarnain, saya. Kamu. Iskandar Zulkarnain bilang, jangan sekarang lah, masa di hadapan tentara saya begini, kan malu saya. Kalau mau cabut nyawa saya nanti malam. Udah pasang kemah, saya sudah mandi, udah ganti baju, udah doa, saya pun sudah di atas tempat tidur saya, pasukan saya pun sudah istirahat. Cabut nyawa saya nanti malam enak. Tidak bisa bergerak kamu dan tidak bisa bergerak saya, kata malaikat maut. Pada saat ajal yang ditetapkan, mesti nyawamu cabut di tempat ini. Ini ketetapan Allah. Kata Nabi Zulkarnain, ya kalau begitu apa boleh buat, ya sudahlah, cabutlah nyawa saya di sini. Maka Zulkarnain mati di tengah-tengah pasukannya, disaksikan oleh seluruh pasukannya. Ini ajal, nggak bisa diganggu.